Bapak Ibu sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi, Shalom. Terpujilah nama Tuhan, hari ini kita bisa bertemu kembali bersama saya Pendeta Alexander Philip yang akan membawakan kita dalam renungan pagi. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, baiklah kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan, atas karena kebaikan dan kemurahan Tuhanlah kami hari ini boleh menikmati hari yang Tuhan sediakan untuk kami. Sebelum kami menapaki hari ini dengan segala aktivitas dan kegiatan-kegiatan yang akan kami laksanakan, biarlah kiranya Tuhan pimpin dan tuntunlah kami hari ini dengan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus Tuhan Engkau curahkan, biarlah hikmat daripada Tuhan dan pengurapan Allah memperlengkapi kami hari ini, agar biarlah firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan hari ini dapat kami mengerti dan dapat kami lakukan itu dengan penuh sukacita di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab untuk kita pada hari ini, yaitu dari kitab Perjanjian Lama, Mazmur pasal 118, ayat 26 sampai ayatnya yang ke-29, dengan perikop nyanyian puji-pujian. Ayat 26 sampai ayat 29. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Tuhanlah Allah, dia menerangi kita. Ikatkanlah korban hari raya itu dengan tali pada tanduk-tanduk mezbah. Allahku engkau, aku hendak bersyukur kepadamu. Allahku, aku hendak meninggikan engkau. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bapak Ibu, sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, tema firman Tuhan untuk kita pada hari ini yaitu dengan judul selalu bersyukur kepada Tuhan. Dalam kitab Mazmur pasal 118 yang baru saja kita baca hari ini, Mazmur pujian ini merupakan nyanyian kemenangan. Mazmur ini diawali dengan sebuah pengakuan bahwa Tuhan itu baik dan kasih setianya sampai selama-lamanya. Pemazmur mengajak Israel, kaum Harun dan semua umat takut akan Tuhan untuk memuji Tuhan karena segala kebaikan-kebaikannya. Pemazmur menyadari walaupun ia mengalami hari yang berat, tetapi ia tetap percaya kepada tindakan Tuhan sehingga akhirnya bisa keluar dari setiap hari-hari berat itu dan bisa menyelesaikan apapun yang ia lakukan. Dalam hidupnya, pemazmur mengalami banyak pertolongan Tuhan, sehingga pemazmur mengajak umat untuk hanya mengandalkan Tuhan, dan bukan hanya manusia saja. Dia tidak mengajak umatnya untuk mengandalkan Tuhan, manusia, tetapi mengandalkan Tuhan saja. Pemazmur menyadari bahwa ia telah merasakan bahwa Allah yang telah memberikan kekuatan, sehingga ia dapat mengalahkan musuh-musuhnya. Pemazmur juga menyatakan segala sesuatu yang menyangkut kehidupan umat dan seluruh ciptaannya, mulai dari awal sampai akhir, itu sumbernya hanya dari Tuhan saja yang memberikan. Nah, saudara-saudara sekalian, dapat kita simpulkan bahwa nas firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk senantiasa mengingat dan bersyukur selalu kepada Tuhan. Berbicara tentang ucapan syukur atau bersyukur, masih ingatkah Bapak Ibu Saudara sekalian kapan terakhir kali kita hari ini bersyukur kepada Tuhan? Mungkin di antara kita ada yang menjawab, sudah cukup lama saya tidak bersyukur kepada Tuhan. Karena saya menyadari bahwa selama ini apa yang saya lakukan itu, saya menganggap itu semua adalah karena kekuatan saya, kehebatan saya, kerja saya sendiri. Jadi ada yang beranggapan, buat apa saya bersyukur kepada Tuhan? Toh saya juga yang mengerjakannya. Itu adalah hal yang keliru. Mungkin juga ada sebagian kita yang berkata bahwa sudah sekian lama saya berdoa dan berharap kepada Tuhan. Tetapi Tuhan tidak menjawab doa saya. Untuk apa lagi saya berharap dan bersyukur kepadanya? Memang terkadang saudara sekalian dalam mengikut Tuhan, ada banyak hal yang membuat seseorang terkadang tidak lagi bersyukur kepada Tuhan. Karena ia mengalami keadaan masalah
dan juga pergumulan dalam pekerjaan keluarga, dan banyak hal yang ia hadapi, sehingga terkadang ia bersungut-sungut menjalani kehidupannya. Bahkan sebagian orang ada yang menyalahkan Tuhan atas apa yang mereka alami dalam hidupnya. Mereka merasa bahwa Tuhan itu tidak adil bagi mereka. Nah, saudara-saudara sekalian, kalau kita mau merenung sejenak, tentunya kita menyadari apakah sebenarnya patutkah saya hari ini selalu bersyukur kepada Tuhan. Ya, kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan. Kalau kita menyadari bahwa masih banyak yang harusnya kita bisa syukuri dalam hidup ini. Mungkin saat ini kita belum mendapatkan apapun yang menjadi keinginan kita. Tapi ketika kita mencoba melihat ke bawah, masih banyak orang yang kehidupannya lebih menderita. Dan mungkin tidak seberuntung seperti halnya yang kita alami hari ini. Kalau kita masih mempunyai keluarga, berarti dikatakan kita masih beruntung dibandingkan orang yang sudah tidak mempunyai keluarga lagi. Atau bagi orang yang masih memiliki pekerjaan ataupun bisnis, sekecil apapun pekerjaanmu, mungkin sesederhana apapun jabatanmu, tidaklah setinggi orang lain, tidaklah sebesar orang lain, yaitu bisnismu. Tetapi setidaknya itu dikatakan masih beruntunglah engkau dibanding dengan mereka, dengan saudara kita yang tidak memiliki pekerjaan hari ini karena akibat PHK, atau mungkin mereka belum mendapatkan kesempatan untuk bekerja. Kalau kita masih juga dikatakan hari ini memiliki anggota tubuh yang lengkap dan sehat, harusnya kita lebih beruntung dibandingkan dengan mereka yang memiliki kekurangan fisik. Oleh sebab itu, jangan sampai kita hari ini merasa malu, karena di luar sana ada banyak orang yang memiliki kekurangan fisik, ya bahkan mungkin sedang mengalami sakit, tetapi mereka jauh lebih bisa mengucap syukur kepada Tuhan dan mengukir prestasi yang luar biasa dibandingkan kita hari ini yang masih memiliki tubuh yang lengkap. Oleh sebab itu, biarlah kita hari ini diingatkan kembali bahwa kita jangan pernah melupakan Tuhan untuk bersyukur kepadanya. Bahkan dalam nas firman Tuhan yang lain, Paulus juga mengingatkan kita sebagai orang percaya untuk selalu bersyukur dalam segala hal. Dalam kitab 1 Tesalonika pasal 5 ayatnya yang ke-18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudara, ucapan syukur bukan hanya kita naikkan ketika kita mendapat berkat dari Tuhan, entah itu promosi jabatan, rumah baru, membeli mobil, wisuda sekolah atau lulus sekolah dan lainnya. Ketika kita memiliki berkat dan rezeki yang banyak, tetapi ucapan syukur harus dinaikkan oleh kita sebagai orang yang percaya dalam segala keadaan. Bahkan di dalam keadaan yang paling buruk pun kita harus tetap bisa mengucap syukur kepada Allah. Apapun kondisi dan masalah yang kita hadapi hari ini, entah itu baik atau buruk, Tuhan menginginkan agar kita senantiasa mengucap syukur. Bersyukur dengan apa yang masih kita miliki hari ini. Bersyukur kalau kita masih bisa menikmati kehidupan ini, walaupun dengan cara yang sederhana. Kalaupun kita hari ini diberkati Tuhan dengan berkat-berkat yang banyak, dengan berlimpah, dengan harta kekayaan, dengan kesuksesan dan keberhasilan, maka tetaplah kita ucap syukur kembali. Kembalikan puji hormat hanya kepada Tuhan, sehingga kita dengan rendah hati menyadari, saya hari ini berhasil, saya hari ini sukses, apapun yang saya miliki, itu karena Tuhan yang membuatnya berhasil, dan Tuhanlah yang mengizinkan saya untuk memilikinya dan mengelolanya. Oleh sebab itu, dari berbagai pengalaman atau kesaksian hidup begitu banyak tokoh dalam Alkitab, kita bisa mengetahui bahkan hingga hari ini kita menyaksikan sendiri bagaimana kebaikan Tuhan itu sudah nyata bagi orang-orang yang senantiasa hidup dekat kepadanya. Jika kita merenungkan sejenak tentang perjalanan kehidupan kita, maka kita pun tentu sudah pernah merasakan sendiri ada begitu banyak kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan berikan di sepanjang hidup kita sampai hari ini. Nah, saudara sekalian, kita pun bersyukur pula karena Tuhan Yesus memberikan semua kebaikan kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Bukan hanya berkat jasmani, tetapi juga berkat rohani, firman-Nya, kebaikan-kebaikannya, kemurahan pemeliharaan dan perlindungannya. Terlebih yang membuat kita bersyukur hari ini adalah keselamatan, pengampunan yang Tuhan berikan bagi setiap orang yang hari ini datang kepadanya. Oleh sebab itu, mari kita hari ini kembali hidup benar di dalam Tuhan. Kembalilah kita hari ini senantiasa menghiasi hidup kita
mengisi mulut, ucapan bibir kita, hidup kita dengan selalu bersyukur kepada Tuhan. Sehingga ketika kita hari ini senantiasa bersyukur kepada Tuhan, maka disitulah Tuhan akan membukakan pintu berkat, rejeki, kemurahan, kebaikan, pertolongan, dan mujizatnya melebihi dari apa yang sudah kita terima ketika kita hari ini bersyukur selalu kepada Tuhan. Maukah hidup kita diberkati Tuhan? Maka mulai hari ini bersyukurlah engkau dan juga imanilah bahwa Tuhan akan senantiasa menyertai kita dalam segala hal. Tuhan Yesus memberkati kita melewati firman-Nya. Amin. Sidang jemaat, marilah kita berdoa. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih. Engkau mengingatkan kami untuk bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur atas segala yang telah kami terima. Bersyukur atas setiap keadaan yang kami jalani. Dan kami bersyukur karena memiliki Tuhan yang setia dengan kasih-Nya, yang menyertai setiap kehidupan umat-Nya, yang mengerti akan setiap keadaan kami hari ini. Ajarlah kami untuk senantiasa dengan setia dan sabar mengikut Tuhan. Apapun yang kami alami hari ini, suka duka, perjalanan hidup kami, semuanya itu, ajarlah kami Tuhan untuk mengisinya dengan ucapan syukur. Sehingga dengan kami selalu bersyukur, di situ ada semangat yang baru, di situ ada pengharapan, di situ ada iman yang teguh. Bahkan juga Tuhan akan membukakan segala berkat rezeki, pertolongan dan mujizatnya bagi orang-orang yang tahu bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kami serahkan juga kehidupan kami, aktivitas, tugas, dan pekerjaan kami di sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Jaga hati dan pikiran kami, tutup bungkus kami dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Dan biarlah firman-Mu yang telah kami dengarkan senantiasa menjadi penuntun, menjadi pegangan, dan menjadi pelita dalam kami mengerjakan segala sesuatu didasarkan oleh kebenaran firman-Mu itu. Tutup bungkus kami dengan kuasa-Mu, berilah kami kesehatan, kekuatan, dan kemampuan, hikmat, akal budi, kepintaran, kepandaian. Tuhan taruhkan bagi kami hari ini, sehingga semuanya itu dapat kami gunakan untuk menyelesaikan, mengerjakan tugas, aktivitas, baik pendidikan kami, pekerjaan kami, dan dalam kami menjalani kehidupan kami di hari-hari ke depan. Tuhan, pada saat hari ini, kami serahkan juga ke rumah tangga kami, keluarga, orang tua, anak, menantu, cucu, suami, istri, dan orang-orang yang kami kasihi. Kiranya Tuhan jaga dan lindungilah seluruh rumah tangga dan kehidupan kami. Sehingga biarlah hidup kami selalu dilindungi oleh kuasa Tuhan, diberikan penjagaan dan perlindungan, diberikan selalu kerukunan, kedamaian, ketentraman di dalamnya. Sehingga kami dalam hidup saling mengasihi, saling menghormati satu dengan yang lain. Bagi kami yang sedang sakit hari ini, Tuhan, nyatakanlah pertolongan-Mu. Tuhan, berkati obat-obatan, makanan, minuman, perawatan yang diberikan, agar melewati itu semua kami beroleh kesembuhan, pemulihan yang datangnya daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan juga seluruh kehidupan kami, dan juga apapun yang akan kami kerjakan di sepanjang hari ini. Biarlah nama Tuhan dimuliakan, dan kami dapat bekerja, melayani Tuhan, dan berkarya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur atas hari ini. Amin.